dan mengikuti Kristus seperti yang kita dengarkan Injil tadi, tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa pakaian dua, makanan, tidak usah bawa uang, tidak usah bawa dompet dan lain. Sebenarnya Kristus mau mengajak bahwa orang yang mengikuti dia harus menjadi manusia baru, diciptakan secara baru, yang melihat seluruh dunia ini secara baru. Itu yang Kristus minta. Dan itu memang sulit untuk kita manusia dalam membangun berjalan bersama dengan Yesus dengan mata hati yang baru. Tapi itulah panggilan kita. Dia memilih kita dan menyuruh kita. Saudara-saudari yang terkasih, perwujudan berjalan bersama di masing-masing keuskupan adalah tanda partisipasi seluruh umat Katolik dalam upaya bersama untuk melakukan perutusan yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya. Diharapkan bahwa perjalanan bersama diosesan akan mengungkapkan pengalaman dan penghayatan iman Kristiani setempat dan pada gilirannya menjadi sumbangan bagi tegaknya kekayaan dan kekuatan perutusan gereja secara universal di dunia. Dengan ungkapan pengalaman serta penghayatan iman di paroki-paroki dan keluarga-keluarga, seluruh umat mengambil bagian dalam ungkapan komunikasi iman yang tumbuh dan berkembang dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Seperti pada zaman sekarang ini yang ditandai dengan serba pembatasan. Tidak ini, tidak itu, supaya kamu bisa bergerak dan hidup. Oleh karena itu, proses berjalan bersama ini mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam keterbukaan dan kejujuran agar di masa depan persekutuan gerejani kita dapat membangun peta jalan yang semakin selaras dan seimbang dalam iman, harap, dan kasih. Kita maju dalam hidup berbagi untuk memperkaya khasana gerejani dalam turut serta membangun lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan tangguh. Ketulusan dalam berbagi cita rasa iman merupakan tanda kegembiraan Injil dalam perjalanan bersama menuju terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah dalam dunia ini. Para imam dan saudara-saudari terkasih, sedikit lagi. Berjalan bersama sebagai ungkapan hidup bersekutu mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang hidup dalam mengembangkan komunikasi iman yang merangkul partisipasi dalam perutusan bersama. Jadi semua orang memberikan keterlibatannya dengan sukarela, dengan gembira, dengan hati penuh pengabdian. Kehadiran seluruh umat baik tertabis maupun tak tertabis dalam perjalanan bersama akan menunjukkan persatuan gerak menuju kegembiraan hidup iman yang secara mendasar terbuka bagi semua orang. Proses sinodal yang akan berlangsung harus mendapat tanggapan positif agar pembentukan peta jalan ke masa depan menjadi bagian utuh dari setiap komunikasi iman dalam gereja Katolik. Dinamika dan pendidikan iman perlu mempertimbangkan perubahan pola pikir yang berkembang agar pemahaman berjalan bersama semakin memperkuat partisipasi dalam mewujudkan perutusan bersama. Kristus di dalam berjalan bersama dengan murid-muridnya, dia memberikan pendidikan, pembinaan, memberikan teladan, mengajak mereka, menghimbau mereka agar mereka lambat laun dekat dengan cara dia mewujudkan perutusan yang diberikan oleh Bapa di surga. Ungkapan hidup iman yang tercetus dalam proses sinodal mudah-mudahan menjadi pernyataan serta penegasan yang berfaedah
Jika hal itu diungkapkan dengan jujur dan penuh harapan, guna memberdayakan gerakan bersama yang selalu diperbarui dalam Yesus Kristus, sahabat seperjalanan kita, selama proses sinodal berlangsung dan selanjutnya. Oleh karena itu, kecakapan Kristiani harus menguasai kebenaran iman dalam proses sinodal, agar berjalan bersama itu terhindar dari kesombongan diri atau kelompok, dan dengan bangga ikut ambil bagian dengan rendah hati. Jadi untuk ikut, kita harus dengan rendah hati, dan kalau perlu memang menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan untuk memperbaiki perjalanan pelayanan perutusan kita. Kedudukan gerejani ataupun kedudukan sosial tidak boleh menjadi kenyataan yang menguasai proses sinodal, baik di tingkat paroki maupun tingkat diosesan. Ya. Hanya karena bilang dia orang kaya atau dia berkedudukan sosial, dia pakar dalam ini, tidak boleh. Semua sama untuk memberikan partisipasi, memberikan sumbangan hidup atas iman. Kecenderungan keren sendiri, ya, zaman sekarang ini keren sendiri, itu mau viral sendiri, ya, harus dipangkas dari proses sinodal agar buah-buah hasil sejatinya adalah wujud dialog iman, dialog kehidupan, komunikasi iman yang benar, bijaksana, dan berakal budi baik. Tidak emosional. Saudara-saudari terkasih, masih ada satu alinea lagi. Berjalan bersama dalam kebenaran iman selama proses sinodal adalah bagian dari sejarah Gereja Katolik dan akan menjadi sumbangan bagi pembentukan sejarah selanjutnya. Ketaatan para janji permandian tetap akan menjadi batu sendi dalam mengungkapkan pengalaman dan penghayatan hidup iman, karena hal itu adalah kasih karunia Roh Kudus yang berkarya dalam gereja kita. Pembaruan hidup gereja selalu harus merujuk pada kasih karunia Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Kristus untuk memelihara dan melindungi gerejanya di tengah riak gelombang pergolakan dunia ini. Proses sinodal harus dipandang sebagai anugerah ilahi dalam keluarga kita, dalam komunitas iman kita, KUB, stasi, kapela, paroki, keuskupan, dalam menemukan kembali kehadiran gereja Kristus dalam dunia yang semakin percaya akan kekuatannya sendiri. Jadi banyak orang-orang meninggalkan iman karena mereka sudah lihat bahwa mereka terlalu kuat untuk mempercayakan diri kepada pengalaman hidup iman yang lain daripada penemuan ilmunya, sehingga mereka tetap berpegang kepada kekuatan dirinya sendiri. Dengan kata lain, proses sinodal Gereja Katolik mudah-mudahan mampu menghadirkan kembali keseimbangan dari keutuhan ciptaan yang semakin rusak akan akibat keangkuhan hati manusia, khususnya keangkuhan juga hati umat Katolik sendiri. Kinerja sinodal diosesan adalah kesempatan mulia untuk mengambil bagian sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa dipanggil untuk berjalan bersama dalam kebenaran, keadilan, dan perdamaian di dunia ini. Jadi semoga dengan melibatkan seluruh umat kita di paroki, berikan kesempatan mereka, kita bisa memetik tanda-tanda bagaimana hidup iman ini bisa berbicara di dalam perjalanan dunia ini. Salah satu bagian yang utama
bagaimana kita hidup saling mendengarkan. Mendengarkan dengan baik, dengan atentif, agar penegasan yang disampaikan, yang kita dengarkan memang sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Bukan asal sudah dengar, masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan dalam. Lantas masuk kanan dalam, keluar kiri luar. Jadi itu memang sungguh-sungguh satu mendengarkan. Kita harus belajar. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa proses sinodal ini juga adalah proses pemulihan, proses pertobatan diri, supaya kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Ya, selamat menunaikan perjalanan sinodal keuskupan. Jadi ada panitia yang akan membantu paroki-paroki untuk perjalanan ini. Ya, saudara-saudari, para imam, semoga hadiah dari Roh Kudus untuk 2 tahun mendatang ini, terutama dalam 3-4 bulan mendatang ini, kita manfaatkan dengan tepat dan penuh syukur, agar hati kita digerakkan kembali, dihangatkan oleh Roh Kudus untuk menemukan perutusan Kristus yang tepat dan benar. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menaikkan puji syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, saya Uskup Agung Kupang menyatakan bahwa perjalanan bersama sinodal Sekeuskupan Agung Kupang resmi dibuka secara gerejani. Semoga Tuhan Yesus memberkati perjalanan kita bersama.